Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan Rumah Instan Indonesia. Jumpa lagi di channel YouTube kita Rumah Instan Indonesia pada sore hari ini. Ini kita kembali masih jalan-jalan project di progres salah satu pekerjaan kita di daerah Buah Batu, Bandung. Seperti yang kita saksikan di jalan-jalan project kali ini kita akan sharingkan bagaimana kita mengkombinasikan antara rumah instan jenis Domus dengan rumah instan jenis Risa. Ini ada rekan-rekan, ini sedang menyelesaikan instalasi rangka untuk rumah instan jenis Domus seperti yang kita lihat di belakang ini. Ini adalah rangka rumah instan jenis Domus. Seperti kita lihat, ini bahannya adalah metal. Pada rumah instan jenis Domus ini, kali ini rangka metal ini kita kombinasikan dengan dinding instan IPS expand polystiren. Seperti kita lihat, sistem connectingnya ketebalan 7,5 cm persis seperti ini. Jadi lebar kanal C-nya 7,5. Lantas tebal dinding IPS yang kita gunakan juga ketebalan 7,5 cm. Ini adalah sistem join untuk bagian kolomnya atau tiang. Jadi ada satu C dari rangka jenis Domus ini yang menghadap ke arah sebelah sana, dinding yang ke arah kanan saya. Lantas di sampingnya, karena ini adalah sudut bagian tepi, jadi ini di bagian samping ke arah kanan saya itu dengan dinding ke arah kiri. Ini digabung, kita lihat sistem connectingnya. Jadi ada satu sistem C yang menghadap ke arah sana dan ada satu sistem atau satu batang C yang menghadap ke arah sebelah sini. Nah, ini adalah sistem connectingnya. Kita lihat ini ada garis di bagian sini. Ini garis. Lantas ini adalah sistem sambungannya. Jadi satu hal yang perlu diperhatikan benar adalah untuk rangka rumah instan jenis Domus ini sistem sambungannya batang metal untuk bagian tiang atau kolom itu harus berada di dalam atau di bagian dalam dari kanal C yang berfungsi atau menempel pada bagian slootnya. Jadi seperti ini nih. Ini kita lihat seperti ini sistemnya. Jadi jangan sampai bagian ini yang tiang itu berada di luar. Dia harus berada di dalam dan itu dijepit atau terjepit seperti ini. Ini persis seperti ini sistem connectingnya. Lantas standarnya setiap kali titik pertemuan ini minimal wajib menggunakan 2 buah screw seperti yang kita lihat. Ini yang kita gunakan adalah jenis self driving screw. Jadi kita tidak perlu mengebor dulu, dimana self driving screw ini adalah screw itu langsung dibor langsung. Dia mempunyai gigi untuk bisa membuat lubang dan langsung masuk ke dalam seperti ini. Nah, ini kita lihat, ini adalah sistem sambungannya. Tiap titik sambungan ini ada 2 buah skrup. Ini juga yang ke arah sebelah sana. Jadi kita lihat seperti ini. Lantas kita lihat bagian dindingnya juga. Ini yang kita lihat di belakang kita. Dari tepi kolom sebelah kanan saya, ini kita gunakan 5 buah lembar dinding instan IPS. Jadi satu dinding instan IPS ini lebarnya adalah 60 cm. Sehingga jika kita gunakan 5 lembar, artinya kurang lebih ini ada bentangan sekitar 3 meter. Standar untuk rumah instan jenis Domus ini dinding jangan sampai melebihi luas 3x3 atau 9 meter persegi. Artinya apa? Jika kita gunakan dinding IPS ini, yang kita gunakan langsung ketinggiannya 3 meter. Artinya satu lembar ini itu berukuran 60 cm lebar dan 3 meter tingginya. Artinya kalau kita gunakan ini 5 lembar, kita punya lebar itu 3 meter. Artinya bidang dinding ini luasannya adalah 9 meter persegi. Setiap 9 meter persegi itu wajib, sekali lagi saya tekankan, ini adalah wajib ketemu atau dipasang kolom. Kalau di dalam dinding konvensional itu kita gunakan kolom praktis yang dicor. Sistem rumah instan Domus ini kita gunakan kolom metal khusus, sekali lagi bukan kolom atau jenis seperti baja ringan yang umumnya digunakan untuk rangka atap. Itu berbeda karena umumnya ketebalannya adalah
0,75. Sedangkan yang kita gunakan di sini adalah rangka metal yang memang didesain atau dirancang khusus oleh pihak pabrikan. Itu digunakan untuk struktur, artinya khusus ketebalannya 1 mili. Cara memasangnya adalah di bagian kolom ini yang biasanya digunakan cor-coran, ini kita gunakan rangka metal domus. Kita pasang seperti kita lihat, ini back to back atau saling bertolak belakang. Ini back to back seperti ini, ditempel. Lantas di sepanjang badan ini kita skru. Kita skru untuk merekatkan atau memegang sambungan ini. Kalau kita gunakan setiap jarak 50 cm atau maksimal 60 cm, ini kita gunakan skru untuk memegang ikatan atau mengikat dua buah rangka metal ini. Ini yang kita lihat. Lantas kita maju lagi. Ini kita lihat bidang dinding ini menerus sampai ke arah carport. Nah, ini Bapak Ibu di jalan-jalan proyek kita pada sore hari ini kita lihat. Nah, ini adalah rangka yang masih belum terpasang, jadi kita lihat bagian sini. Ini adalah bagian dinding yang masuk ke arah kita sekarang. Lantas kita siapkan untuk menyambung arah dinding ke sebelah sana. Jadi kita sudah pasang lagi di sini. Ini sudah disiapkan. Untuk berikutnya adalah rangka domus C yang menghadap ke sana. Nanti juga akan di skru atau kita akan pasang stek-stek untuk memegang dinding instan IPS-nya. Yuk, mari kita jalan lagi. Wah, ternyata ada ibu owner di sini. Baru kelihatan. Mari Bu, bergabung. Nah, ini adalah owner kita. Bu, mari Bu, silakan gabung Bu. Oh gitu. Bu, mohon izin ya, lanjut dulu ya. Baik, ini adalah ownernya ini. Ini ada ownernya. Dari tadi ngevlog nggak sadar ada ownernya. Mohon izin untuk direview Bu ya. Siap, oke. Yuk Bapak Ibu kita lanjut dulu ke jalan-jalan proyek kita pada sore hari ini. Kita lihat. Ini di belakang kita sudah lihat lagi. Yang paling ujung itu adalah dinding instan domus. Ini udah kita lihat bidangnya sudah setengah terfinishing. Sudah setengah terfinishing yang bagian sana. Lantas sebelah sini kita lihat ada rangka risa, ini juga sudah terpasang dindingnya. Ini juga sudah setengah terfinishing. Kita masuk yuk ke dalamnya. Ini penampakan rumah instan jenis risa yang kita pasang, kita gabungkan dengan rumah instan jenis domus. Ini kita sekarang berada di dalam ruangan atau di dalam modul, satu buah modul rumah instan risa. Kita lihat dindingnya. Ini dindingnya sudah setengah terfinishing. Ini dengan dinding instan, ini setengah terfinishing. Jadi memang finishing untuk dinding instan ini tidak bisa sekaligus kita lakukan. Harus cukup sabar, dilakukan bertahap. Jadi pada saat finishing masih basah, jangan langsung kita ingin segera di finishing lagi, tapi kita biarkan dulu. Mungkin sehari, besoknya itu baru kita finishing lagi lapis kedua. Lantas hari berikutnya lagi setelah kering, kita amplas, kita finishing lagi untuk yang tahap ketiga. Yang perlu diingat, seperti yang pernah kita review di video sebelumnya, itu di dalamnya pada saat akan finishing, ingat bahwa kita gunakan seperti streamin kasa gitu ya dari plastik untuk memperkecil resiko untuk retak. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu. Ini adalah rumah instan jenis risa yang kita lihat seperti ini. Ini struktur bagian ring baloknya atau bagian balok atas kita lihat. Ini sudah terpasang semua. Lantas kita lihat di bagian bawah ini sudah terpasang juga setengah terfinishing untuk dinding instannya. Ini kita lihat sambungan-sambungan baut yang merupakan ciri khas dari struktur rumah instan risa. Kita lihat ada dua pilihan. Standar dasarnya adalah Bapak Ibu dan rekan-rekan rumah instan bisa melakukan atau sengaja mengekspos ini. Artinya apa? Bagian-bagian ini memang dibiarkan terbuka saja seperti ini. Nanti kita cat sehingga akan berkonsep industrial. Atau mungkin bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan rumah instan yang mungkin kurang begitu suka dengan tampilan atau desain industrial dan ingin ini ditutup atau tertutup seperti yang pernah kita review juga di video kita yang lalu sebelumnya,
Ini bisa ditutup dengan GRC atau juga mungkin dengan bata ringan atau potongan-potongan bata. Ini ada potongan bata. Ini seperti kita menempel atau memasang bata pada umumnya. Jadi potongan bata atau potongan bata ringan itu nanti kita tempel saja di sini dengan adukan semen biasa. Jadi seperti kita memasang bata atau memasang bata ringan. Potong-potong kita masukkan seperti ini. Nanti pada tahap akhir ini kita finishing, sehingga bagian baut dan plat ini akan tertutup semua dan dinding kita akan mulus di bagian sudutnya. Itu mungkin salah satu tips bagaimana kita memfinishing rumah instan jenis Risa yang banyak pertanyaannya juga, Pak, bagaimana kita untuk menyembunyikan atau mungkin memfinishing baut-baut dan plat ini agar supaya tidak terlihat. Lantas untuk bagaimana kita memfinishing bagian luar juga sama. Mungkin Bapak Ibu kita lihat di sini ada baut dan plat. Ini juga bisa di finishing. Caranya simpel sekali. Bapak Ibu bisa melakukan teknik seperti melakukan plester biasa pada umumnya. Pada dinding bata atau bata ringan itu bisa di plester menggunakan semen dan pasir, sehingga ini akan terbenam semua. Dan di finishing untuk bagian akhirnya itu dengan acian biasa pada umumnya seperti kita lakukan pada teknik finishing dinding umumnya. Mari kita jalan lagi. Ini mungkin yang perlu kita perhatikan di bagian sudut. Ini bagian atas. Jadi di bagian sudut atas itu tuh, ini pertemuan antara dinding sebelah sana sama dinding sebelah situ. Ini di bagian atasnya itu wajib dipasang segitiga. Itu untuk membuat atau menambah kekakuan antara dinding dari bagian kiri dan bagian kanan. Bagian sudut sikuan itu wajib dipasang bentuknya segitiga. Itu mungkin kurang lebih review singkat kita pada sore hari ini. Ini kita lihat, ini adalah finishing ring balok Risa dengan dinding instan IPS. Seperti inilah tampilannya. Jadi kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan suka dengan tampilan konsep desain industrial, ini bisa ditampilkan saja seperti ini. Ini bisa gunakan mungkin kalau mau diperhalus lagi dengan acian instan untuk memperhalus permukaan, atau enggak ini mungkin bisa langsung dicat dengan warna abu-abu. Ini mungkin tampilan khas dari Risa. Ini yang sudah kita setengah finishing, sudah kita gabung. Ini adalah tampilan dari dinding instan IPS yang kita gabung dengan rangka domus. Ini kita lihat di bagian sudutnya itu juga ada struk untuk memegang rangka metal domus. Seperti ini tampilannya. Semoga Bapak Ibu memiliki gambaran. Banyak pertanyaan yang masuk ke kita, bagaimana finishingnya juga. Ini kita lihat, ini masih ada celah. Ini memang belum terfinishing. Jadi sebelum di finishing dengan acian, ini kita celah-celah ini kita masukkan dulu dengan perekat bata ringan. Kita tambah lagi, kita padatkan kembali. Setelah padat, kita lapisi dengan streamin atau seperti kasa plastik, seperti yang kita lihat di ujung bagian atas itu masih terlihat ada sisa streaminnya. Nanti kita potong. Begitu dia menempel, baru kita lapis dengan mortar. Mortarnya adalah mortar khusus acian. Kami sarankan Bapak Ibu mintalah saran dari tim ahli yang memang sudah berpengalaman untuk menginstalasi rumah instan jenis Risa dan rumah instan jenis Domus. Hal ini berkaitan dengan keamanan, karena memang dalam menggabungkannya tampaknya seperti terlihat mudah, tetapi tetap dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan teknik khusus. Seperti di tempat ini, nanti di bagian atas juga tentunya tidak kosong seperti ini. Nanti kita akan tambah lagi dengan ikatan-ikatan dari rangka domus. Tujuannya adalah untuk menambah kekakuan dari struktur ini, perpaduan Risa dan perpaduan dari domus. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Selamat sore, salam sehat dan sejahtera selalu untuk Bapak Ibu dan keluarga.